Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warosutini Salsabila dari SD Negeri 4 Sidah Harja. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai praktek baik tentang pembelajaran P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang bertema kewirausahaan yang berjudul Tote Bag Ekologin Membantu Mengurangi Sampah Plastik. Untuk fase B kelas 4, modul ini menjadi salah satu solusi untuk mengurangi sampah plastik karena tote bag dapat digunakan untuk berbelanja di pasar ataupun di swalayan-swalayan lainnya. Modul ini dilakukan 4 tahap. Yang pertama, tahap pengenalan. Yang kedua, tahap menyusun rencana aksi. Yang ketiga, tahap aksi nyata. Dan yang keempat, tahap akhir refleksi atau tindak lanjut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Nah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan ya mengenai P5 yaitu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Dan sudah Ibu janjikan kepada kalian ya yang setelah diberikan waktu minggu kemarin ya, yaitu mengenai kewirausahaan yang berjudul Tote Bag Ekologin untuk membantu mengurangi sampah plastik ya. Karena apa? Sampah plastik ini sangat bermasalah untuk lingkungan kita ya, karena sampah plastik ini salah satu sampah yang sulit untuk diurai ya. Makanya ketika kalian jajan menggunakan plastik itu jangan dibuang sembarangan, ditaruh di tempat sampah ya itu. Nah, mengapa Ibu mengambil tote bag ekologin? Karena apa? Tote bag itu untuk bisa mengurangi sampah, yaitu seperti tas ya, tas berbelanja. Nah, adapun tujuan proyek yang pertama itu peserta didik dapat memiliki karakter entrepreneur. Apa itu entrepreneur? Entrepreneur itu wirausaha, berusaha. Ya, kalian harus memiliki jiwa usaha. Nah, nanti kita buat sebuah karya yaitu tote bag dan eco-green. Penasaran kan bagaimana caranya? Ya, nanti di pertemuan berikutnya. Yang kedua, peserta didik dapat membuat karya berupa tote bag eco-green dengan baik. Ya. Yang ketiga, peserta didik dapat menjual hasil karya yang dibuat ya berupa tote bag eco-green untuk mengurangi sampah plastik. Nanti kalian nih membuat tote bag eco-green. Setelah sudah jadi, bentuknya sudah menarik, di motif ya, kalian bisa menjualnya ya, akan menghasilkan uang. Selanjutnya apa sih eco-green ya? Nah, di sini contoh ya. Nah, ini adalah contoh tote bag eco-green yang akan kita buat nanti. Eco-green berasal dari 2 kata, yaitu eco dan green. Eco sendiri dari kata ekosistem ya. Ekosistem atau alam yang berarti ini menggunakan bahan alami ya, menggunakan daun, pokoknya menggunakan bahan-bahan alami dari tumbuhan. Kemudian green itu adalah mencetak ya. Kemudian dalam pembuatan
ponding itu? Nah, teknik ponding itu adalah teknik pembuatan motif ekoprin dengan cara dipukul. Ya, jadi dipukul. Itu. Kemudian, teknik ponding dilakukan dengan meletakkan beberapa bahan seperti bunga, daun di atas kain. Kemudian dilapisi oleh plastik. Kemudian sama kalian itu dipukul-pukul sampai membuat motif. Adapun bahan-bahan yang kita gunakan dalam teknik ponding ini, yang pertama kain. Ya, kita harus memiliki kain putih. Kain putih yang kita gunakan itu dari bahan sutra, ya, itu. Kemudian tawas. Ya, tawas itu nanti dilarutkan ke dalam air. Untuk apa? Untuk mempertahankan motif yang kita buat agar tidak pudar. Itu, ya. Yang ketiga, palu. Palu itu untuk memukul. Ya, memukul. Kemudian yang keempat, daun. Itu. Yang kelima, plastik. Nah, ini adalah cara-cara atau alat dan bahan yang digunakan untuk membuat ekoprin. Ya, itu. Nah, biar lebih semangat, ya, yuk kita breathing dulu. Yuk semuanya berdiri. Ya, ibu punya tepuk semangat biar tambah semangat belajarnya. Ya, tepuk semangat. Semangat. Lagi, tepuk semangat. Ya, sekali lagi ya. Tahu lagu belajar Pancasila? Sudah hafal? Sudah. Ayo kita coba ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan kokoh, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, bagus. Kalian sudah mengetahui bahan-bahan yang digunakan oleh untuk pembuatan ekoprin. Nah, sekarang cara pembuatannya, ya. Dan sini ibu menyediakan video cara pembuatan ekoprin. Ya, kalian simak baik-baik caranya, ya. Channel YouTube Sahabat Karya. Halo sahabat karya, kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat ekoprin dengan teknik yang paling sederhana dan siapa saja berhasil dengan teknik ini, yaitu teknik pounding. Sesuai namanya, teknik pembuatan ini dengan cara dipukul. Nah, bahan dan alat yang perlu kita siapkan ada palu, ada plastik benih, daun biana, dan daun pepaya Jepang. Kemudian ada kain berbentuk kecil serta badan yang nantinya akan diisi dengan air panas untuk membuat lautan tunjukk. Nah, kita langsung aja praktek cara pembuatannya. Siapkan kain berbentuk kecil dan berat di lantai. Kemudian siapkan daun, tata daun di atas kain dengan posisi tengkurap, ya. Kemudian tutup dengan plastik benih. Tujuannya ketika dipukul tidak terpukul langsung ke daun. Lalu dipukul, ya. Sampai membuat motif. Nah, ini dia setelah dipukul. Ini contoh pukulan yang tidak rata. Coba kita lihat hasil pukulan yang tidak rata ini. Ya, pukulannya harus merata. Nah, ini Nah, kan dari warna si daunnya itu kurang merata ya, karena pukulannya itu rata. Nah, sekarang kita buat contoh pukulan yang merata. Jadi dipukul itu harus rata agar hasilnya sempurna. Nah, ini contoh pukulan yang merata. Mari kita lihat hasil dari contoh pukulan yang merata. Nah, terlihat lebih jelas ya dibanding dari pukulan yang sebelumnya. Nah, sekarang pakai daun biana. Jadi kalau misalnya kopinya ingin baik, Kita pukul dengan pukulan yang merata. menarik, ya. Contohnya daun singkong Jepang, bukan daun menarik, tapi daun singkong ini, apa itu pepaya. Ataupun bisa menggunakan daun jati. Daun jati itu akan membuat warna. Nah, udah tinggal dibuka. Nah, hasilnya seperti ini. Karena pukulannya rata, hasilnya pun dia rata ya.
Nah, kita coba daun yang satu lagi, masih daun nyata dengan pukulan yang tidak merata. Nah, mari kita lihat hasilnya pukulan yang tidak merata. Sudah kelihatan ya perbedaannya dari pukulan yang tidak merata. Jadi kelihatan hasilnya ketika kalian memukul rata dan memukul tidak rata akan berbeda hasilnya. Nah, ini juga tidak merata pukulannya dan ini yang merata. Jadi kelihatan perbedaannya ya. Nah, sudah selesai pukul-pukulnya, saya sudah siapkan air keran yang sudah dipanaskan. Kemudian balurkan tunjung ke dalam air panas. Fungsinya cairan tunjung ini nanti untuk fiksasi. Nah, kalau tadi nanti kita menggunakan air tawar. Setelah semua, langsung masukkan kain yang sudah di-powder ke dalam cairan tunjung. Pastikan semuanya terendam dengan sempurna, jadi nggak belang ya terendamnya. Nah, setelah itu nanti dikuras, ya, kita kemudian diangin-anginkan. Nah, kalau sudah terbasmi semua, terendam dengan cairan tunjung, tinggal tunggu sekitar 5 menit saja. Setelah 5 menit, boleh langsung diperak dan kemudian langsung dijemur. Nah, sudah selesai proses pembuatan ekoprint bonding dari awal hingga fiksasi. Semoga video ini bermanfaat. See you next video. Nah, itu ya cara pembuatan ekoprint. Paham? Nah, untuk pertemuan berikutnya, ya, kita akan mempraktekkan membuat ekoprint, yaitu tote bag ekoprint. Ya, jadi kalian untuk minggu depan membawa alat-alatnya berupa 1 plastik, ya, plastik bening. Yang kedua bawa palu, ya. Yang ketiga bawa daun-daun yang bagus. Paham? Bawa apa saja yang pertama? Bawa plastik bening, palu. Ya, daun-daun yang itu. Nanti kemarin Ibu sudah menjelaskan mengenai tote bag ekoprint. Nah, hari ini kita mempraktekkan membuat tote bag ekoprint. Yang dibutuhkan apa saja? Yaitu yang pertama kain, tote bag ya. Ini adalah tote bag. Kemudian ada palu ya. Kemudian ada plastik. Kemudian ada daun dan tawas. Nah, ini adalah tawasnya ya. Nah, langkah pertama bagaimana membuat motifnya? Ya, yang pertama itu simpan tote bag di atas plastik. Kemudian daun yang digunakan. Nah, nih ya, ditempelkan ke kainnya. Ya. Kemudian nah, gini ya. Kemudian sama kalian dipukul mukulnya itu dengan rapi biar hasilnya bagus sampai membuat motif. Setelah ini dibuka. Tuh, karena mukulnya tidak rapi, maka hasilnya pun tidak rapi. Supaya kalian nanti membuatnya yang rapi, ya. Nah, nanti sama Ibu di bagian satu-satu. Tapi tenat ininya di. Nah, saat dibungkus. Terus ya sampai selesai. Di situ. Kan tidak memperhatikan kok.
Win tengah juga. Ya, langkah selanjutnya yaitu kalian siapkan air hangat ya atau panas, kemudian campurkan dengan tawas ya. Nah, ini adalah tawas. Untuk apa manfaatnya? Untuk mempertahankan warna atau motif yang ada di puding. Ya. Nah, kemudian setelah dicampurkan ya, ketobek ini dimasukkan, direndam ya selama 5 menit. Kirain 5 jam. Ya. Enggak panas. Ya, kita tunggu 5 menit. Nah, setelah direndam ya selama 5 menit. Nah, sekarang tinggal peras. Nah, kemudian dijemur sampai Kering. ya. Sok punya aku yang bolong, Bu. Punya aku bolong, diperas. Punya aku. Setelah sudah diperas, kita tahap terakhir yaitu penjemuran ya. Jemurnya di sini. Sampai nanti Sampai kering nanti ya. banyak aku di sini. Yang benar. Enggak, Bu. Panas. Aku di sini, Bu. Bibi. Fotonya di balang, Bu. Jadi, awas. Kemarin kalian sudah mempraktekkan pembuatan ketobek ekopring ya dari awal sampai tahap terakhir yaitu penjemuran. Nah, untuk pertemuan kali ini yaitu peserta didik melakukan promosi. Jadi kalian itu melakukan promosi dari hasil karya yang kalian buat di media sosial. Langkah pertamanya yaitu kalian foto. Ya, foto hasil karya kalian ini kemudian dipromosikan ke media sosial kalian, ya, misalnya di WhatsApp, Facebook, itu, ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita bikin dulu gambarnya untuk dipromosi, ya. Untuk kedua kelompoknya silakan kalian potret ya hasil karya kalian. Foto ya. Yuk, foto.
ya hasil karya kalian di media sosial. Contohnya di media sosial WhatsApp ya. Jangan lupa dikasih caption ya, caption yang menarik. Agar apa? Agar menarik pembeli ya, menarik pembeli untuk membeli hasil karya kita. Sudah dibuat captionnya? Sudah? Kalau sudah tinggal dikirim. Yo, tinggal di-upload ya. Yo, tinggal dikirim. Nah, coba cek lagi. Ya, di status nih ya. Kalian sudah membuat kemudian mempromosikan ya barusan. Nah, tahap terakhir yaitu kalian mempresentasikan. Apa Bu yang dipresentasikan? Yaitu bagaimana perasaan kalian saat pembuatan tote bag. Kemudian ceritakan kembali ya, bagaimana cara-cara pembuatannya. Ibu diawali dengan kelompok 3. Itu kelompok 3 mana? Nah, kelompok 3 presentasikan nanti di depan ya, bagaimana perasaannya, kemudian ceritakan kembali cara pembuatan tote bag ekonomi ini ya. Silakan kelompok 3 di depan. Di bawah ya hasil karyanya. Kelompok 3, anggota kelompok Mila Angga Aziz. Jenis kegiatan cara membuat ekopin. Membantu mengurangi sampah plastik. Tulis alat dan bahan pembuatan ekopin. Alat dan bahan: daun, palu, kain putih, plastik bening, tawas. Jawablah pertanyaan berikut ini. Bagaimana perasaan kalian pada saat membuat tote bag ekopin? Senang, bahagia, dan lelah. Ceritakan kembali cara pembuatan tote bag ekopin yang kalian lakukan. Pertama, cara membuat tote bag ekopin. Pertama-tama kita harus taruh daunnya di kain, terus kita taruh plastik dan kita kukus sama palu. Kalau sudah taruh di air panas dan kita taruh tawas di air panas dan kita tunggu selama 5 menit. Setelah itu kita jemur di bawah matahari. Kalian membuat tote bag ekopin, kemudian kalian mempromosikan ya di sosial media, dan sekarang kita lagi refleksi. Bagaimana perasaan kalian ketika membuat tote bag ekopin ini? Senang, kemudian gembira, apalagi sedia. Nah, jadi ketika kalian nanti berbelanja ya untuk mengurangi sampah plastik, menggunakanlah tas tote bag ekopin. Cara membuatnya sederhana dan mudah didapatkan, bahannya itu dari bahan-bahan alami. Paham? Dari Ibu cukup sekian ya. Semoga pembelajaran kali ini sama kalian bisa dibuat suatu pengalaman baru ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.